Saudara-saudara, para mahasiswa sekalian, dalam hidrografi kita melakukan kajian dasar perairan. Ada 3 aspek pengungkapan dasar perairan yang penting. Yang pertama adalah geometrinya, yaitu bentuknya, gitu ya. Yang kedua, yang penting adalah apa yang ada di bawahnya, lapisan-lapisan yang ada di bawah dasar perairan. Dan yang ketiga adalah sifat-sifat yang membentuk dasar perairan tersebut. Geometri dasar perairan dikumpulkan dari data kedalaman. Untuk itu kita menggunakan alat perum gema. Nah, hampir atau bahkan lebih dari setengah semester kita berbicara mengenai itu. Kemudian di paruh kedua di semester ini, saya perlihatkan cara melakukan deteksi terhadap lapisan-lapisan yang berada di bawah dasar perairan. Ya, tadi geometrinya, kemudian sekarang adalah lapisan yang di bawah dasar perairan, ya, tetap penampang pada potongan tersebut. Gitu. Nah, maka yang ketiga, di sini kita akan berbicara mengenai bahan-bahan yang membentuk atau unsur-unsur yang membentuk dasar perairan tersebut. Ya, jadi setelah geometri, lapisan di bawahnya, nah sekarang adalah unsur-unsur pembentuknya. Nah, unsur-unsur atau sifat-sifat pembentuk dasar perairan inilah yang kemudian kita deteksi dengan menggunakan alat yang bernama side scan sonar. Ya. Sebelum itu, saya perkenalkan dulu apa yang dimaksud dengan unsur-unsur yang membentuk dasar perairan tadi, itu ya. Jadi features atau unsur-unsur dasar perairan itu adalah semua benda atau bahan yang menutupi, ya, semua benda yang terletak atau bahan yang menutupi batimetri kita. Karena batimetri kita yang kita lihat dari alat perum gema adalah geometrinya, bukan? Nah, benda-benda itu bisa benda-benda yang sifatnya alami, ya, seperti gelombang pasir seperti ini, ya, sand wave, ya, atau kerut-kerut, ya, seperti ini. Atau bisa juga dia buatan, ya, benda-benda itu, ya. Jadi benda-benda yang berada itu bisa buatan, bisa juga alami, itu ya. Nah, sementara tutupan, ya, atau cover, itu ya, itu biasanya dia berupa materi-materi yang alami, ya, sedimen, ya, bisa lumpur, pasir, atau kerikil, atau batu-batu besar, gitu ya, atau mungkin karang, ya, atau tumbuhan. Nah, inilah penutup-penutup dasar perairan yang tidak terlihat dari alat perum gema yang mendeteksi jarak, ya, karena yang dihasilkan adalah geometrinya nanti, gitu ya. Dan tidak juga diperlihatkan oleh Sabaton Profiler. Oleh karenanya sebuah kajian dasar perairan yang lengkap pasti akan melibatkan tiga-tiganya. Nah, itu sounder, Sabaton Profiler, side scan sonar. Untuk studi survei wilayah navigasi yang akurat, ya, alat side scan sonar ini penting sekali untuk dioperasikan, ya, untuk mendeteksi bahaya-bahaya navigasi yang ada di dasar perairan. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh untuk memberikan kesan tentang citra dasar perairan yang diperoleh dari sonar pemindai sisi ini atau side scan sonar ini. Ini bentuknya terlihat seperti sebuah kapal, ya. Oleh karena itu kita mengatakan ini adalah bangkai kapal. Ini bentuknya adalah kerutan-kerutan dari pasir, ya, itu berada di pasir, ya, kita menyebutnya sebagai sand repo, ya. Adalah batu yang terletak di antara kerutan-kerutan pasir, gitu ya. Nah, untuk apa, ya? Jadi guna dari teknik ini adalah pertama adalah untuk memberikan konfirmasi, ya, apakah dasar perairan itu bersih, ya, clear, atau penuh dengan gangguan, ya, benda-benda yang membahayakan untuk pelayaran, ya. Bisa juga untuk pencarian, ya, pencarian itu tempat-tempat yang ingin kita temui, ya, bahkan untuk benda-benda yang hilang, ya, seperti kapal terbang yang tenggelam, gitu ya, jatuh ke laut kemudian tenggelam, gitu ya. Nah, ini penerapan kedua, atau yang ketiga untuk kepentingan kajian untuk mengklasifikasikan jenis-jenis dasar perairan. Nah, penerapannya, ya, di lapangan adalah dengan cara ditunda, ya, ditunda di belakang kapal, ya. Ini kita sebut sebagai side scan sonarnya, ya, dalam bahasa Inggris disebut sebagai towfish, ya, ikan yang ditunda, itu ya. Dan dia diikat dengan kabel yang datanya kemudian dialirkan ke pusat pengendali yang ada di kapal itu ya. Nah, alat ini kemudian akan melakukan pemindaian, ya, pemindaian di kanan kirinya untuk membuat
garis-garis yang jika dirangkai dia akan membentuk citra yang utuh dari dasar perairan. Nah, demikianlah gagasan dasar dari jenis-jenis materi maupun benda-benda yang menutupi dasar perairan dan teknologi hidrografi yang digunakan untuk mendeteksinya.